Halo, ketemu lagi dengan saya. Nah, sebelumnya kita pernah membahas tentang penentuan kadar karbonat saja, tetapi kali ini kita akan membahas kadar karbonat dan bikarbonat dalam sampel yang sama. Nah, prinsip kerja dari penentuan kadar karbonat dan bikarbonat pada dasarnya sama dengan penentuan kadar karbonat, yaitu menggunakan metode titrasi asidimetri, di mana karbonat dan bikarbonat dinetralkan dengan H+ yang berasal dari asam klorida. Nah, kita mulai dengan tahap dari preparasi sampel. Sampel yang kita siapkan adalah sampel padat, sehingga sampel harus ditimbang lebih dahulu sebelum kita analisis. Di sini kita timbang sampel sebesar 0,1029 gram. Nah, sampel yang sudah kita timbang tadi kemudian kita larutkan dalam beker gelas terlebih dahulu. Bilas botol timbang. Kemudian kita masukkan atau kita pindahkan ke dalam labu ukur 50 ml. Nah, tambahkan Aquades sampai tanda batas. Oke, karena sampel sudah siap, kita mulai dengan tahap penentuan dari kadar karbonat dan bikarbonat. Kita siapkan terlebih dahulu titran kita, yaitu berupa larutan HCl yang sudah kita standarisasi dengan konsentrasi 0,0192 N. Kemudian kita pipet 10 ml larutan sampel tersebut. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan beberapa tetes indikator fenolftalin. Setelah itu kita titrasi dengan menggunakan larutan HCl standar tadi. Titik akhir titrasi pada penambahan indikator fenolftalin adalah saat dimana warna pink tepat hilang. Nah, di sini kita peroleh volume titrasi sebesar 7,3 ml. Kita catat sebagai V1. Nah, setelah titrasi pertama selesai, titrasi dilanjutkan dengan menambahkan indikator metil merah beberapa tetes pada Erlenmeyer yang sama yang kita titrasi tadi. Kemudian kita titrasi kembali dengan menggunakan HCl yang sama. Nah, titik akhir titrasi diperoleh jika larutan berwarna jingga. Nah, kita peroleh volume HCl sebesar 15,35 ml. Catat sebagai V2. Untuk menentukan kadar karbonat bikarbonat, ayo kita pelajari perhitungan berikut ini. Kadar karbonat dihitung sebagai persen karbonat, yaitu 2V1 kali NaCl kali BeCO3 kali Fp kali 100% dibagi dengan miligram sampel. Nah, volume dari titrasi kita peroleh berdasarkan titrasi yang sudah kita lakukan, yaitu sebesar 7,3. Kemudian kita kalikan 2, kalikan dengan NaCl sebesar 0,0192, kemudian kalikan dengan BeCO3, yaitu 60 dibagi 2, kalikan dengan Fp atau faktor pengenceran, di mana labu ukur yang kita gunakan adalah 50 ml, sementara yang kita pipet adalah 10 ml, sehingga diperoleh Fp sebesar 50 bagi 10. Kemudian kalikan 100%,
dibagi dengan massa sampel yang kita timbang tadi, yaitu 0,1029 gram, kalikan 1000 supaya jadi miligram. Nah, sehingga diperoleh kadar karbonat sebesar 40,86%. Untuk menentukan kadar bikarbonat atau HCO3-, maka kita menggunakan rumus persen HCO3- sama dengan V2 kurangi 2V1 kalikan NHCl kalikan BeHCO3 kali Fp dibagi miligram sampel kali 100%. Nah, V2 kita peroleh dari hasil titrasi yang terakhir, yaitu sebesar 15,35 ml. Kemudian kita kurangi dengan V1 kalikan 2, berarti 2 kali 7,3 ml. Kalikan NHCl sebesar 0,0192 kalikan BeHCO3 yaitu 61 dibagi 1 kalikan dengan faktor pengenceran sebesar 50 dibagi 10, kemudian kalikan 100% dibagi dengan massa sampel sebesar 0,1029 kalikan 1000 untuk jadi miligram. Nah, maka diperoleh persen bikarbonat sebesar 4,26%. Gampang bukan? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang penentuan kadar karbonat bikarbonat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe Lasimi Channel. Sampai jumpa.